Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Tak hanya Pati, kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan atau PBB juga terjadi di sejumlah daerah. Kebijakan ini dinilai membebani warga, sekaligus memicu gelombang protes oleh masyarakat. Sementara pemerintah pusat menepis bahwa kenaikan pajak karena kurangnya anggaran dari pemerintah. Rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan alias PBB Perdesaan dan Perkotaan atau PBB P2 di Pati, Jawa Tengah hingga 250% memicu aksi protes oleh warga. Meski batal diberlakukan, namun warga terlanjur kecewa atas sikap Bupati Pati yang dinilai tak pro rakyat. Tak hanya di Pati, di Bone, Sulawesi Selatan, unjuk rasa menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB P2 sampai 300% juga berakhir ricuh. Dua kelompok mahasiswa HMI dan PMII cabang Bone terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Kenaikan pajak daerah juga terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Paguyuban Pelangi Cirebon menuntut Wali Kota Cirebon segera membatalkan kenaikan pajak bumi bangunan Kota Cirebon yang sampai 1000%. Warga menilai kenaikan PBB ini tidak masuk akal di tengah kondisi ekonomi tidak menentu. Kami berharap agar PBB kembali seperti 2023. Memang dinaikkan tuh PBB-nya. Dengan Perda nomor 1 tahun 2024, PBB naik seluruh merata minimal itu 150%. Sampai 1000% dan hampir semua ini adalah keresahan masyarakat. Hanya saja mereka tidak ada yang berani speak up, berbicara. Sementara di Jombang, Jawa Timur, kenaikan PBB hingga 200% akan kembali dikaji. Bupati Jombang mengklaim tidak menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan atau PBB. Ia bilang hanya menjalankan aturan yang telah ditetapkan pada tahun 2023 lalu. PBB P2 itu berdasarkan hasil Perda tahun 2023. Sudah berjalan di tahun 2004 dan 2005. Kami hanya menjalankan. Kalau ada masa keberatan pun stimulus pasti akan diberikan potongan. Nah, coba lebih dari 16.000 orang minta pengurangan dan itu dilaksanakan. Bahkan kami membentuk tim khusus untuk penanganan pengaduan masyarakat. Kami tidak pernah menaikkan pajak. Kami hanya menjalankan apa yang dijalankan di tahun 2024. Ramainya kenaikan PBB di sejumlah daerah direspon oleh pemerintah. Mensesnek Prasetyo Hadi membantah anggapan bahwa kenaikan pajak daerah terjadi karena kurangnya anggaran dari pemerintah pusat. Tidak ada penyebabnya karena itu bukan ya. Itu kan memang kebijakan-kebijakan setiap pemerintah daerah dan memang berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya. Bahkan di Kabupaten Pati dengan kabupaten di sebelahnya yang bersebelahan dengan Kabupaten Pati pun juga berbeda. Jadi bukan, menurut pendapat kami bukan karena itu. Kalaupun ada rencana atau kebijakan kenaikan PBB di daerah masing-masing. Kami kemarin konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, memang koordinasinya bukan dalam rangka mencari rumusannya, tidak sebenarnya, karena memang itu kan menjadi kebijakan dari setiap pemerintah daerah. Tapi bahwa koordinasinya setelah kemudian kebijakan itu dirasa menimbulkan masalah, nah disitulah kemudian kita berkoordinasi sangat intens. Gelombang protes kenaikan pajak terjadi di banyak daerah. Pemerintah harus membuktikan bahwa masalahnya bukan karena efisiensi anggaran transfer daerah. Sedangkan jika persoalannya adalah ruang fiskal daerah yang terbatas, segera cari solusi. Petakan mana daerah yang punya kapasitas fiskal tinggi, rendah, dan sedang. Tim Liputan Kompas TV. Ramai-ramai naikkan tarif PBB di sejumlah daerah menunjukkan kepanikan Pemda karena kurangnya pendapatan daerah akibat efisiensi anggaran pemerintah pusat. Protes berujung ricuh pun tak terelakkan. Lantas apa solusi yang harus diberikan Pemda agar pajak daerah tak membebani warganya? Kita bahas bersama ekonom Universitas Diponegoro, Esther Sri Astuti. Selamat pagi, Bu Esther. Pagi, Mbak Putri.
Bu Esther, pajak daerah kan naik, khusus PBB ada gejolak. Salah satu di Pati, Jawa Tengah, kemudian juga Cirebon, Jawa Barat, Bone, Sulawesi Selatan, dan Jombang, Jawa Timur. Fenomena apa sih ini, Bu, sepertinya? Ya, jadi ini kan memang di tengah kelesuan ya, ketidakpastian ekonomi, kemudian kelesuan ekonomi, kelembatan ekonomi. Jadi pemerintah daerah ini kan ingin meningkatkan kapasitas fiskal daerahnya. Nah, salah satu caranya adalah meningkatkan PAD-nya ya, meningkatkan pajak daerahnya gitu. Nah, PBB itu bisa dikatakan pajak daerah yang sangat potensial karena semua orang pasti bayar PBB gitu kan. Nah, jika itu dinaikkan maka akan terjadi lonjakan penerimaan dari pemerintah daerah. Namun hal ini yang dilakukan oleh Pemda itu seharusnya mereka bisa lebih kreatif ya. Ketika mereka meningkatkan PAD-nya, pendapatan asli daerahnya, tidak hanya dari pajak daerah, tetapi juga dari pos-pos yang lain, misalnya peningkatan penerimaan dari sektor pariwisata, kemudian industri kreatif dan seterusnya. Begitu, Mbak Putri. Oke, ada kelesuan ekonomi yang terjadi. Nah, apakah Bu Esther ini jadi bisa dikatakan bentuk kepanikannya Pemda karena fiskal mereka tipis atau bahkan berangkasnya kosong? Kalau kita ingat kan ada kebijakan-kebijakan yang memang diturunkan dari pemerintah pusat ke daerah gitu. Jadi untuk membiayainya ya mau nggak mau itu tadi nambah PAD-nya dengan cara itu. Ya, kalau kita lihat dari proporsi dari PAD terhadap penerimaan daerah ini hanya sangat kecil ya, hanya berkisar 1% ya. 1,35, 1,2% ya. Jadi hanya berkisar 1%. Nah, sebenarnya problem ini sudah berlangsung lama gitu. Tetapi kan kita ini mencuat isunya ya. Dicuatkan sekarang karena memang kondisi ekonomi ini sedang lesu, tapi pemerintah daerah tetap meningkatkan pajak. Nah, ini yang menjadi problem. Nah, problem apa saja yang ada di fiskal daerah ini? Misalnya, salah satunya adalah belanja dari daerah ini kurang efektif ya menurut saya, karena lebih banyak didominasi oleh belanja rutin. Sementara seharusnya kalau ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka harus meningkatkan belanja modal lebih besar daripada belanja rutin. Belanja rutin itu misalnya untuk belanja pegawai, kemudian maintenance dan seterusnya ya. Nah, yang kedua, belanja yang tidak produktif ini ya, ini porsinya kurang lebih sekitar 30-an% gitu ya. Jadi harusnya lebih spending money gitu, government spendingnya itu lebih banyak ke belanja infrastruktur misalnya, belanja untuk layanan publik gitu ya, yang kemudian masyarakat ini menikmati. Nah, sementara kalau kita lihat di masyarakat bayar pajak terus tapi tidak menikmati gitu kan. Nah, ini kan jadi problem. Padahal kondisi ekonomi ini masih melambat. Itu sih Mbak Putri. Oke, artinya yang jadi pertanyaan sebetulnya timbal baliknya kalau misalnya pajaknya dinaikkan seperti apa gitu Bu Esther ya? Betul, betul. Oke, Bu Esther, balik lagi ke pertanyaan dasar. Ini sebagai wawasan publik sebetulnya. Mekanisme pembiayaan atau operasional Pemda ini tuh seperti apa sih? Sumber uangnya itu dari mana aja sebetulnya? Tapi nggak serta-merta cuma dari PBB aja dong Bu berarti? Betul, betul. Jadi sebenarnya kalau kita bicara penerimaan daerah, ini tidak hanya dari pendapatan asli daerah atau kita sebut dengan PAD, tetapi ada dana perimbangan gitu kan. Dana perimbangan ini bisa dana alokasi khusus, dana alokasi umum gitu ya. Terus kemudian ada penerimaan lain-lain ya. Misalnya ya transfer ke daerah TKDD gitu ya. Dan beberapa pos-pos anggaran yang lain. Nah, tapi memang porsi dari PAD ini sangat kecil gitu dibandingkan dengan dana perimbangan daerah, maksudnya uang pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah gitu. Nah, sehingga kedepannya maka ini bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan PAD ini sudah problem lama tetapi tidak solve gitu. Oke. Nah, Bu Esther gini,
kami mau mengonfirmasi. Jadi ini kan ada beberapa daerah yang bahkan punya ide gitu menaikkan, bahkan tadi misalnya di Pati naik sampai 250%, tapi di satu sisi ada undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini bahwa Pemda itu tidak boleh menaikkan lebih dari 100% dari sebelumnya. Nah, ini penjelasannya seperti apa sih Bu Esther sebetulnya? Iya, berarti kan ada limitasi buat Pemda untuk tidak menaikkan pajak daerah semena-mena gitu kan. Nah, artinya di sini Pemda dituntut untuk berkreasi gitu, untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerahnya gitu, dibandingkan rely on pada dana pertimbangan pusat gitu kan. Nah, tapi yang harus didorong itu adalah bagaimana sih caranya Pemda ini untuk bisa meningkatkan PAD-nya gitu. Nah, ini harus dikasih satu guideline, dikasih insentif misalnya. Kalau memang PAD-nya lebih tinggi ya kasih insentif. Tapi kalau memang PAD-nya biasa aja, nah ini yang harus dorong gitu ya. Oke, tapi artinya berarti dengan menaikkan lebih dari, let's say lebih dari 100% ini menjadi keputusan yang tidak tepat ya Bu, meskipun dikatakan kasnya Betul. di kosong atau bahkan susah cari alternatif pembiayaan lain. Iya, karena kan sudah ada undang-undang yang menjelaskan bahwa tidak bisa kan menaikkan PBB lebih dari 100%. Nah, kalau itu dilanggar, nah ini kan berarti suatu inkonsistensi ya kebijakan. Oke, Bu Esther, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis Saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama ekonom Universitas Diponegoro, Esther Sri Astuti. Bu Esther, kita lanjutkan kembali. Bu Esther, kalau kita melihat kan kayak kemarin misalnya di Pati begitu ya. Nah, tapi ada beberapa daerah juga yang menaikkan pajaknya gila-gilaan bisa dibilang gitu. Akankah gejolak yang merebak di banyak daerah ini bisa semakin meluas? Bupati Siak misalnya di sosial medianya bilang terang-terangan kalau nggak punya uang buat bayar sewa mobil. Ini kok kesannya jadi kayak pemerintah malakin rakyatnya aja nih Bu? Ya, memang ini menandakan bahwa pemerintah tidak aware ya dengan kondisi ekonomi yang sekarang melambat gitu. Sementara mereka hanya berpikir ya bahwa alokasi anggaran ini harus sesuai dan belanja harus as usual gitu kan. Jadi memang pengelolaan anggaran ini masih berlangsung business as usual gitu ya. Seperti apa? Ketika mereka spending banyak itu pada kuartal 4 gitu kan. Nah, sementara kuartal 1, 2, dan 3 itu masih rendah. Nah, harusnya ini tidak seperti itu ya, dibagi rata. Yang kemudian yang kedua adalah ketika kita lihat bahwa ada cutting anggaran, ini juga menjadi problem juga gitu. Nah, di sisi lain banyak anggaran yang masih tersimpan ya di perbankan gitu, di bank-bank daerah itu masih ada di sebagian besar pemerintah daerah gitu. Nah, ini juga harus dilihat lagi. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi kalau di sini ya bahwa problem fiskal daerah ini akuntabilitasnya itu harus secara administratif itu juga harus dilihat lagi. Apakah hanya berdasarkan penyerapan anggaran saja, kalau misalnya serapan anggarannya sudah 100% sudah oke. Tapi kan sebenarnya bukan itu. Alokasi anggaran, serapan anggaran itu harus based on fungsinya gitu. Dan apakah memang alokasi anggaran itu berdampak pada masyarakat luas apa tidak? Harusnya sudah diubah ke arah sana. Jadi tidak semata-mata penyerapan anggaran gitu. Nah, ini kan menjadi dilema ya ketika mereka seakan-akan tidak punya uang gitu. Ya mungkin iya, tapi kan kita harus melihat memang PAD-nya sangat kecil gitu, 1%-an gitu. Nah, lalu mereka seperti apa? Harusnya seperti apa? Ya harus kreatif memang gitu. Jadi tidak rely on pada
hanya dana transfer perimbangan pusat daerah. Yang kedua juga harus melihat lagi apakah memang alokasi anggaran itu sudah efisien, efektif atau tidak gitu. Kalau lebih banyak belanja rutin ya berarti harus dikurangi ya, harus lebih diefisienkan. Tetapi kan rumusnya kalau pengen tumbuh belanja modalnya harus lebih banyak. Nah ini yang harus dirubah Mbak. Oke, utak-atik anggarannya nih sebetulnya yang dipermasalahkan Betul. kalau terutama di daerah. Bu Esther, artinya gini, permasalahannya dasarnya itu kan fiskal ya. Nah, perlukah pemerintah pusat akhirnya masuk? Apakah aturannya memungkinkan? Ya tinggal dikunci saja di pemerintah pusat untuk serapan anggaran, untuk disbursement anggaran itu ini harus peruntukannya harus sesuai dengan KPI gitu ya. Misalnya kalau alokasi anggaran untuk infrastruktur, berapa tenaga kerja yang harus bisa diserap, kemudian bagaimana kualitas dari infrastrukturnya, kemudian dampaknya setelah ada pembangunan infrastruktur itu misalnya katakanlah jalan ya, itu seperti apa. Ini kan tidak ada evaluasi setelah anggaran itu dikeluarkan gitu. Yang ada ya cuma disbursement aja, serapan anggaran itu seperti itu saja, tetapi tidak dilakukan evaluasi. Nah, ini kan harusnya bisa dikunci ya di pemerintah pusat. Bagaimana Pemda ini bisa diatur gitu. Oke, let's say artinya ada harusnya ada evaluasi nih dari pemerintah pusat dengan apa yang terjadi di beberapa daerah termasuk juga yang kemarin terjadi di Pati. Bu Esther, daerah yang sedang bergejolak ini tentang pajak bumi dan bangunan, ini bisa dikategorikan apa ya dalam fiskal rendah, sedang atau tinggi? Apa sebetulnya solusinya terutama kalau misalnya bupatinya bukan petahana? Ya. Jadi kalau kita lihat nih data menunjukkan memang ada beberapa daerah yang sangat tergantung ya dengan dana perimbangan pusat daerah gitu. Nah berapa banyak gitu. Karena saya bisa sebutkan nih menurut data hanya beberapa saja yang sangat kuat ya. Misalnya kita lihat Jawa pasti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY gitu ya. Bukan DIY enggak. Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta. Kemudian Banten itu mereka sangat kuat ya. Tidak tergantung oleh dana perimbangan pusat daerah gitu. Nah, sementara Sumatera Utara ya, kemudian Riau itu dan Kalimantan Timur itu juga relatif kuat gitu. Nah, daerah-daerah yang lain ini masih sangat tergantung oleh dana perimbangan pusat daerah. Nah, ini kan sebenarnya tidak hanya terjadi pada tahun 2025. Ini sudah menjadi problem ya beberapa tahun belakangan gitu. Nah, artinya perlu guideline dari pemerintah pusat untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Tidak hanya himbauan saja, daerah harus kreatif. So what gitu? Bagaimana caranya? Mereka perlu guidance itu sih Mbak Putri. Oke, berarti artinya gini Bu, evaluasinya apa sih sebetulnya terutama bagi pemerintah pusat karena ini kan terjadi di beberapa daerah, tidak hanya di satu daerah saja supaya jangan sampai terjadi lagi nih tiba-tiba naikin PBB-nya lebih tinggi lagi kalau tadi dikatakan oleh Bu Esther ya kondisinya sekarang ekonominya lagi sulit nih buat masyarakat. Yang bisa dilakukan adalah mengatur lagi ya belanjanya. Jadi yang pertama tadi yang saya katakan belanja rutin ya harus lebih kecil daripada belanja modal ya. Kemudian diatur. Yang kedua cara mengaturnya alokasi anggaran atau pengeluaran anggaran itu harus berdasarkan fungsinya dan bagaimana multiplier efeknya kepada masyarakat di daerah tersebut. Nah, itu harus diukur, tidak hanya sekedar serapan anggaran saja gitu. Nah, jadi dengan demikian alokasi anggaran itu memang benar-benar sesuai fungsinya dan memang berdampak pada masyarakat luas gitu. Jadi orang bayar pajak itu bisa merasakan hasilnya seperti apa, mereka menikmati ya. Saya katakan misalnya di negara yang lain misalnya, orang bayar pajak itu ya happy-happy aja ya. Karena
mereka menikmati imbal baliknya. Misalnya mereka dapat seperti kalau mereka menganggur gitu ya, mereka dapat itu tunjangan selama 2 tahun menganggur karena mereka sudah bayar pajak sebelumnya gitu. Nah ini kan di sini tidak ada, orang hanya dituntut bayar pajak, tetapi tidak ada imbal balik kepada masyarakat ya. Nah paling tidak kalau tidak bisa memberikan hal itu, maka harus alokasi anggaran ya, belanja anggaran pemerintah daerah ini harus berdampak pada masyarakat luas. Jadi jangan misalnya hanya bangun-bangun jalan aja, bikin kemacetan, tetapi masyarakat tidak merasakan "Loh, ini uang pajak digunakan untuk bangun jalan, menambah kemacetan. Jalan sudah bagus masih ditinggikan, padahal itu tidak perlu." Nah ini kan hanya mengejar serapan anggaran gitu ya, tidak ada fungsinya dan tidak berdampak pada masyarakat gitu. Nah yang ketiga yang harus dilakukan adalah meningkatkan penerimaannya. Sekali lagi, penerimaan pemerintah daerah atau penerimaan pemerintah itu tidak harus rely on pada pajak. Itu paling gampang memang untuk bisa meningkatkan PAD-nya itu majekin rakyat itu yang paling mudah. Nah ini di sini Pemda harus kreatif gitu ya. Tidak harus rely on pada pajak, tetapi mungkin ada pos-pos yang lain, misalnya mendorong industri manufaktur yang ada di sana sehingga ekspornya meningkat ya, tercipta lapangan pekerjaan, kemudian di sana juga bisa masyarakat juga bisa lebih sejahtera gitu. Jadi itu yang dilakukan, harus mengatur anggarannya dan bagaimana cara untuk bisa meningkatkan PAD-nya gitu, pendapatan di daerahnya. Itu sih Mbak. Oke, baik. Berarti ini menjadi evaluasi juga bagi pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerahnya, utak-atiknya gimana, alokasinya, jangan cuman kesannya nih kayak cuman balik lagi malakin rakyatnya aja, apalagi kalau dampak atau misalnya hasil dari pajaknya itu nggak berasa. Ini tentu perlu perhatian dan juga evaluasi yang mendalam dari pemerintah pusat. Terima kasih Ekonom Universitas Diponegoro Ibu Esther Sriastuti sudah bersama di Kompas Media. Sehat selalu Bu Esther. Sehat selalu Mbak Putri, terima kasih.